Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, keberkahan berupa waktu dan kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul dalam ruang Zoom pada pagi hari ini. Tidak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa mendoakan kita para umatnya dan telah membimbing kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Selamat pagi Sobat Zakat dan kawan infak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masya Allah, di pagi hari ini, di hari pertama puasa, semoga tetap semangat ya. Jangan lemas, jangan loyo, dan juga tetap jaga kesehatannya. Pagi-pagi sudah join di ruang Zoom atau juga teman-teman Sobat Infak semuanya yang sudah standby di Instagram @zakat_org dan juga @hamasyahid. Selamat pagi, saya sapa semuanya. Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya di pagi hari ini. Baik, di hari ini Selasa 13 April 2021 atau bertepatan dengan hari pertama 1 Ramadan 1442 Hijriah, Lasas LNI meluncurkan sesuatu yang baru, sesuatu yang luar biasa, kehadiran kita semuanya. Apa itu? Yaitu kita launching Infakin. Nanti kita akan berikan penjelasannya lebih lanjut. Kita tidak sendirian, karena di tengah-tengah kita sudah hadir, yakni beberapa orang luar biasa. Yang pertama adalah Ustadz Nasiruddin, STHI MAG selaku staf ahli Dewan Pengawas Syariah Lembaga Amil Zakat Nasional, Lembaga Manajemen Infak. Kemudian yang kedua, sudah hadir juga bersama kita yaitu Kak Hamasyahid Izzuddin yang merupakan seorang aktor dan juga hafiz Quran. Kemudian ada para blogger Indonesia yang hits kekinian. Selamat pagi, saya sapa. Kemudian tidak lupa rekan-rekan saya diambil Lasas LMI. Semangat pagi teman-teman semuanya. Dan juga kawan infak dan sobat zakat semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Mustika Kurniawati, insya Allah akan membersamai rekan-rekan semuanya, kawan infak semuanya, selama kurang lebih 90 menit ke depan. Nah, kawan infak semuanya, khususnya bagi yang ada di ruang Zoom ya, ada beberapa rule atau peraturan yang perlu kita sepakati bersama, yakni yang pertama adalah rekan-rekan semuanya diharapkan memastikan mikrofonnya dalam keadaan nonaktif atau mute. Kemudian yang kedua, nama yang dicantumkan adalah nama lengkap dan atau nama asli. Kemudian yang ketiga, kawan infak semuanya tetap setia ya mengikuti acara launching Infakin ini hingga selesai nanti, dan pastikan juga jaringan internetnya stabil loh ya, supaya bisa mengikuti acara ini hingga selesai nanti dengan nyaman. Baik, seperti yang tadi saya sampaikan, ketika sudah sounding, launching Infakin. Infakin itu apa sih? Produk baru apa sih dari Lasas LMI ini ya? Pagi-pagi udah bikin orang buka Zoom gitu kan ya. Sespesial apa sih Infakin ini? Nah, Tika kasih spoiler sedikit ya, tapi sebelumnya kita lihat berikut ini. Baik, sedikit ya Tika spoiler tentang apa itu Infakin ya. Infakin adalah sebuah kanal yang dikembangkan oleh Lasas LNI untuk memudahkan kita semuanya melakukan donasi di masa pandemi saat ini. Seperti yang kita ketahui ya, di masa pandemi ini kita benar-benar harus jaga kesehatan dan juga kita membatasi kegiatan yang tidak urgent sekali. Nah, dengan menggunakan Infakin ini kita bisa dengan mudah melakukan donasi ataupun infak. Caranya
cukup mudah ya kan dengan mengetikkan di browser Android ataupun gadget rekan-rekan semua, kawan infak semuanya, yaitu infak.in. Dan langsung sudah terhubung dengan halaman utama dari infak.in ya kan. Kalau misalnya punya sedikit harta sepersekian persen ya kan, mau diinfakin ya udah infakin aja di infak.in. Berinfak di masa kini mudah dan transparan. Baik, kalau misalnya ngomongin soal berinfak, ya kan, Masya Allah, seperti yang kita ketahui ada di beberapa anjuran di surat Al-Quran dan juga hadis mengenai manfaat berinfak, apalagi ini sudah bulan puasa, bulan suci Ramadan, satu-satunya bulan yang benar-benar dimuliakan oleh seluruh umat Islam di dunia, ya kan, prime time-nya ya ibaratnya, prime time-nya atau masa-masa utama kita melakukan beribadah yang mana semua ibadah itu dilipat gandakan pahalanya. Nah, ya kan, dengan ini udah sangat ya melakukan infak ataupun donasi dengan cara yang mudah, hanya cukup dengan menggunakan Android, rekan-rekan semuanya, dan juga internet yang pas ya tentunya. Kalau misalnya nggak pakai internet, nggak bisa masuk dong tentunya. Dan insya Allah untuk menggunakan infak ini tidak hanya kita-kita saja yang anak-anak milenial hits ya kan bisa menggunakan, tapi juga ya yang lebih senior pasti juga bisa menggunakan karena semua kita di era yang teknologinya sangat-sangat canggih gitu. Baik, selanjutnya supaya kita lebih refresh ya, lebih segar lagi menyambut dan melaksanakan ibadah puasa di hari pertama. Di hari pertama ini kita sedikit bermuhasabah ya dengan kata pengantar, ultum serta doa yang akan insya Allah disampaikan oleh Ustadz Nasyirudin STHI MAG selaku Dewan Pengawas Syariah. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz Nas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz, sehat Ustadz. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lagi di mana Ustadz? Ya, lagi di Sumeneb. Masya Allah di Sumeneb Ya. Ustadz ya? Iya. Nah, ini hari ini spesial loh Ustadz Nas karena kawan-kawan infak semuanya udah nongkrong pagi-pagi ya kan di ruang Zoom ini dan juga sudah ada yang standby di Instagram kita @zakato_org untuk mendengarkan pengantar nih dari Ustadz Nas tentang kita perlu merefresh ya gitu untuk melaksanakan ibadah puasa ini perlu penguatan nih Ustadz. Ya. Iya, Mungkin iya. kalau misalnya Ustadz sudah siap silakan Ustadz. Ya, baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ahmad Syahid, yang terhormat rekan-rekan, kawan-kawan Hamil di LMI, tak lupa juga untuk Mbak Mustika yang selalu semangat dan semua yang bergabung dengan kegiatan pagi hari ini, sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang ingin saya sampaikan, saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa yang pertama, hari yang pertama. Maksud saya, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur karena alhamdulillah doa kita selama ini yang selalu berharap bertemu kembali dengan bulan Ramadan oleh Allah dikabulkan. Di saat banyak orang yang juga memiliki impian yang sama, ingin bertemu Ramadan tahun ini, tapi H-1, H-2 atau seminggu sebelumnya oleh Allah dipanggil. Apa daya ya. Tapi kita oleh Allah diberi kesempatan lagi, ya, masih diberi kesempatan lagi. Ini harus benar-benar kita syukuri, karena ini anugerah yang luar biasa. Tidak semua orang mendapatkan anugerah bertemu dengan bulan Ramadan ini. Nah, karena sudah bertemu dengan sesuatu yang kita impi-impikan, yang kita idam-idamkan,
yang kita harapkan, maka tentu saja ini jangan sampai kita lewatkan begitu saja. Bentuk syukur kita karena oleh Allah dipertemukan dengan bulan Ramadan, antara lain adalah dengan memperbanyak ibadah, baik itu ibadah mahdhah atau ibadah ghairu mahdhah, baik itu ibadah yang sifatnya spiritual, ya, vertikal pada Allah Subhanahu wa taala, atau ibadah yang horizontal, ibadah yang bersifat sosial. Ya, yang ini iklan ya, bukan. Bukan Ustadz, mungkin tim bukan. dari ya. Kontrol bisa dibantu ya. Jadi rekan-rekan semuanya saya ingatkan selama Ustadz Nas dan selama acara berlangsung bisa di unmute ya. Ya, enggak apa-apa, itu penyemangat juga itu ya. Iya Ustadz. Pagi-pagi ini bawaannya ngantuk mungkin sebagian karena semalaman qiyamul lail dan mungkin banyak yang baca Quran begitu. Jadi nggak apa-apa tadi itu. Ya, jadi dengan meningkatkan kualitas ibadah kita termasuk ibadah yang sifatnya sosial. Kenapa? Karena ibadah sosial di bulan Ramadan ini sebenarnya adalah salah satu tujuan dari puasa. Ya, salah satu tujuan dari puasa. Allah memerintahkan kita lapar, selain itu ingin menguji ketaatan dan ketundukan kita, itu juga ingin membangkitkan, ingin menumbuhkan rasa empati kita, kesadaran kita untuk berbagi. Dengan memberikan kita rasa lapar, kita diharapkan ikut merasakan problem, permasalahan yang dialami oleh orang-orang fakir miskin di sekeliling kita gitu. Walaupun tentu itu beda, masih beda jauh ya. Kita lapar itu kan hanya beberapa jam yang akan kita makan untuk berbuka sudah ada. Tapi bagi orang fakir miskin yang memang kesehariannya lapar, tidak jelas nanti apa yang mau dimakan, itu kan lebih berat lagi dari sekedar kita menjalankan ibadah puasa. Tapi setidaknya dengan kita merasakan lapar ini, kita bisa tersadarkan untuk mau berbagi. Nah, di antara cara berbagi ini, yaitu dengan cara infak. Ya. Ingat, kita harus tahu infak itu dengan zakat itu beda. Banyak orang yang untuk diajak berinfak itu jawabnya, saya kan bukan orang kaya, saya tidak punya harta senisab. Kenapa saya harus berinfak? Infak itu adalah sedekah sunnah. Zakat itu adalah sedekah wajib. Ya. Sedekah sunnah itu tidak ada nisabnya. Tidak ada nisabnya. Semua orang diberi kesempatan yang sama, diberi anjuran yang sama untuk melakukan sedekah sunnah yang berupa infak ini. Coba kita perhatikan betapa di dalam sejarah misalnya Allah Subhanahu wa taala memuji sekali orang-orang Ansor. Orang Ansor, orang yang menolong muhajirin waktu tiba di Yathrib atau Madinah. Kenapa? Karena orang Ansor itu baik yang kaya, mulai dari yang paling kaya hingga yang paling miskin, itu tidak ada yang absen untuk bersedekah. Tidak ada yang absen untuk berinfak. Maka Allah sebut di dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka itu mau berbagi, mengalah, bahkan padahal kehidupannya juga sempit, kehidupannya juga sedang dalam keterbatasan. Wah, itu luar biasa. Jadi infak ini sifatnya adalah sedekah sunnah untuk level apapun, untuk level apapun. Jadi tidak ada nisabnya. Terlebih saat ini adalah kesempatan yang luar biasa di bulan Ramadan. Nah, infak itu oleh Allah diberi keistimewaan. Ya, meskipun bukan bulan Ramadan, itu oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan jadi 700. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Perumpamaan infak di jalan Allah itu seperti benih atau biji
yang kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkainya ada 100. Berarti satu biji jadi 700 buah. Kan luar biasa ini. 700 itu untuk hari-hari normal, ya. Untuk puasa beda lagi, untuk di bulan Ramadan beda lagi. Wallahu yudhaifu liman yasha. Terusannya ayat itu. Allah bisa melipat gandakan berapapun jumlahnya yang tanpa terhitung. Terutama di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan ini dalam sebuah hadis disebutkan as-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa ini dan seluruh aktivitas di dalam bulan puasa ini adalah untukku dan aku yang akan membalasnya, kata Allah. Maka di sini bisa saja Allah melipat gandakan jadi 1000, dari 2000, dari sekian ribu, hingga sesuatu yang tidak terbatas ini, karena fadilah di bulan Ramadan ini. Nah, maka kita mari saat ini mulai membudayakan infak, ya, membudayakan infak, terutama di waktu pagi. Ya. Kenapa di waktu pagi? Ya, ada banyak nilai dan keutamaan kita infak di waktu pagi ini. Karena pagi itu sesuatu yang luar biasa. Pagi itu memiliki keistimewaan. Pagi itu awal dari aktivitas kita dalam satu hari. Jadi kalau kita awali sedekah, infak di waktu pagi, itu kita optimis untuk senantiasa berbuat baik di menit-menit dan jam-jam selanjutnya di hari ini. Dengan sedekah di waktu pagi itu. Dan ada sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi." Setiap hari, setiap pagi, ila malakani yanzilani, ada 2 malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, maka salah satu di antara 2 malaikat ini berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Jadi di pagi-pagi ada malaikat yang berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah orang yang berinfak itu ganti dari apa yang telah diinfakkan. Ya. Karena memang di dalam teorinya infak ini sebenarnya kita tidak sedang mengurangi sesuatu. Ya, ini harus diingat ini. Infak itu, dalam infak itu kita tidak sedang mengurangi harta kita. Sekali lagi, tidak sedang mengurangi harta kita, tapi justru menambahnya. Sesuai dengan doa malaikat ini. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mana qasamalun min sadaqatin." Harta yang disedekahkan itu tidak akan berkurang, ya. Artinya yang masih tersisa itu pun tidak akan berkurang. Bal yazdadu bal yazdad. Bahkan itu akan bertambah dan bertambah. Ya. Oleh karena itu, maka kalau mau berinfak, jangan menggunakan rumus matematika. Ya. Karena rumus matematika itu setiap yang dikurangi nilainya pasti berkurang. Tapi dengan infak itu sebenarnya tidak demikian. Kita berinfak itu sebenarnya adalah investasi, bukan mengurangi. Sehingga yang ada adalah semuanya semakin tambah, semakin berkembang. Makanya istilahnya Allah di dalam berinfak, ya, kalimat yang digunakan oleh Allah bagi orang yang infak itu man yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifu lahu. Orang yang meminjamkan untuk Allah, pinjaman yang baik oleh Allah akan dilipat gandakan. Apa artinya pinjaman? Pinjaman itu sesuatu yang akan dikembalikan. Jadi apa yang kita pinjamkan, yang kita infakkan itu hakikatnya kita pinjamkan di jalan Allah yang itu akan kembali.
Jadi tidak berkurang sama sekali. Kembalinya kapan? Di dunia dan akhirat kembali. Ya, di akhirat sudah pasti ya, sudah pasti itu pahalanya. Di dunia pun juga akan kembali. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kelancaran rizki, dalam bentuk kita mendapatkan peluang-peluang usaha yang baru, dalam bentuk Allah memberikan kita kesehatan sehingga harta yang kita miliki itu benar-benar kita optimalkan penggunaannya, dalam bentuk kita memiliki keluarga yang baik, sakinah, mawaddah, warahmah, dalam bentuk kita memiliki putra keturunan, istri yang semuanya salih salihah. Itu adalah jawaban, itu adalah pengembalian dari Allah kepada untuk pinjaman kita ini di dunia. Lain lagi nanti di akhirat. Sehingga tidak ada istilahnya berinfak itu akan menjadi tambah miskin, tidak ada. Pasti tambah kaya, tambah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa di waktu pagi? Ya ini di antara alasannya adalah karena di pagi hari ini malaikat turun, kemudian malaikat berdoa. Nah, siapa tahu kita bareng dengan doanya malaikat ini. Sehingga lebih mudah terijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita juga nggak boleh punya pemahaman, nah ini sudah kadung siang ini, jadi saya nggak jadi berinfak juga. Itu bukan begitu cara memahaminya. Karena infak itu kapanpun nilai keutamanya tetap tinggi. Ya, terlebih di waktu pagi. Dan hari ini artinya di era saat ini, era teknologi digital, ya, era perkembangan pesat ini, setiap orang pegang perangkat, setiap orang pegang HP Android, ya, atau semua jenis elektronik lainnya, yang tentu saja yang paling orang nggak bisa ketinggalan itu tentu saja HP ini. HP. Orang mau pergi kemanapun, kalau lupa bawa HP, mesti balik lagi itu. Mesti itu. Sudah berangkat jauh, HP-nya ketinggalan di rumah, mesti balik lagi. Ya, saya husnudzon saja karena itu dalam rangka komunikasi. Dalam rangka untuk menjalin silaturahmi melalui HP, jadi jangan sampai ketinggalan. Ya, atau bisa saja itu nanti karena takut ada yang buka HP-nya di rumah misalnya. Ya, tapi itu sesuatu saat ini yang tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat kita. Nah, ini kita harus jadikan sebagai peluang ini. Peluang apa? Peluang untuk berbuat baik. Karena setiap orang punya ketergantungan yang luar biasa terhadap perangkat HP ini. Ketergantungan yang luar biasa. Coba perhatikan, orang habis sholat, apa yang dilihat? Habis sholat ini, habis sholat, HP-nya yang dilihat. Ya, lihat, waduh, ini sudah ada SMS dari siapa ini, ada WA dari siapa, ada panggilan dan sebagainya. Kemudian lihat berita YouTube, Facebook. Habis sholat, belum juga baca wirid, belum juga berdoa, HP-nya yang langsung dilihat. Itu masyarakat ini sekarang begitu. Bangun tidur juga demikian. Bangun tidur yang dilihat HP-nya, yang dicari pertama kali itu HP-nya. Tidak ada yang kemudian bangun tidur langsung cari Quran misalnya. Tidak ada ya. Yang dicari pertama kali itu adalah HP-nya. Nah, karena ini kebiasaan ini jangan sampai semakin ke kiri, semakin menjauhkan kita dari Allah. Makanya kita buatkan satu wadah, kita buatkan satu wasilah, kita buatkan satu media. Apa itu medianya? Ya ini yang sudah disampaikan tadi oleh kawan-kawan dari LMI, itu webinfak.in ya, mungkin kalau saya nggak salah baca, atau infakin ya, infak.in. Ya ini dalam rangka untuk memberikan kita ini kemudahan. Yang kemudahan di dalam berinfak untuk di saat
dalam keadaan kita melakukan rutinitas harian ya, setiap hari. Artinya orang pegang HP biar nggak melulu hanya sekedar mencari informasi atau tidak hanya sekedar lihat-lihat berita, mencari hiburan, tapi dengan perangkat HP ini bangun tidur bisa langsung infakin. Ya itu maksudnya. Karena memang sedekah di waktu pagi benar-benar luar biasa manfaatnya. Maka mudah-mudahan kita berharap infak kita akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janji doa malaikat yang saya sebutkan tadi, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Yang berinfak oleh malaikat didoakan agar diberi ganti oleh Allah. Tapi yang harus lebih yang lebih kita perhatikan juga, ini doa malaikat satunya ini resiko bagi kita. Apa doanya? Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, orang yang pelit berilah kerusakan. Wah, ini bahaya ini. Makanya kita jangan sampai kena doa yang kedua ini. Karena orang yang pelit, orang yang kikir oleh malaikat didoakan nanti hartanya menjadi rusak, hartanya menjadi tidak baik, hartanya menjadi hancur, dan waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, kita semua dapat memanfaatkan web ini dengan baik, memberikan kita kemudahan untuk berinfak, untuk berbuat baik ya. Ini kita akhiri dengan doa apa gimana ini? Kan belum selesai acaranya. Ya nggak apa-apa Ustadz, ini doa untuk kita semuanya di pagi hari, insya Allah. Oh ya, gitu ya, nggak apa-apa ya. Ya, kita akhiri perbincangan ini nanti, tapi berlanjut ya kegiatan ini dengan berdoa semoga program ini benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina umurud dunya. Ya Allah, berkailah web infak.in ini. Ya Allah, jadikanlah web ini sebagai wasilah dan kemudahan bagi kami dan seluruh masyarakat untuk berinfak. Ya Allah, berilah kemudahan bagi kami untuk selalu berinfak, berbagi, dan menebar manfaat bagi seluruh umat. Ya Allah, terimalah ibadah kami, terimalah puasa kami, terimalah sholat kami, terimalah zakat, infak, dan sedekah kami. Jadikanlah semua itu sebagai asbab dari keselamatan kami dunia akhirat. Ya Allah, bimbinglah hati kami untuk senantiasa berbuat baik kepadamu. Ringankan langkah kami untuk selalu berbuat baik dan berinfak di jalan-Mu. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami ini kehidupan yang bermanfaat, yang diakhiri dengan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan oleh Allah. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Pagi-pagi sudah dapat siraman taujih dari Ustadz Nas, itu benar-benar nge-refresh banget. Jadi benar kata Ustadz Nas ya tadi, kita berinfak itu sama sekali tidak mengurangi harta kita, sama sekali tidak akan membuat kita miskin, tetapi malah ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci Ramadan. Betul ya Ustadz ya? Betul.
Baik, matur nuwun sangat Ustadz atas Nggih, kehadiran. sami-sami ya. Sehat selalu Nggih. Ustadz di Sumeneb. Nah, itu tadi ya pengantar dari Ustadz Nas, sekaligus doa untuk kita semua di pagi hari ini. Semoga kita yang mendengarkan, insya Allah bisa melaksanakan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, betul nih kata Ustadz Nas ya. Jadi kita punya HP, ya kan, punya gadget itu nggak melulu untuk digunakan urusan dunia, ya kan, urusan bisnis, urusan kerjaan. Tapi begitu buka mata, nah bisa langsung bukanya itu buka HP tapi bukanya infak.in, bisa langsung berinfak dan juga menambah keberkahan kita. Nah, tadi Ustadz Nas juga sudah memberikan sedikit pengantar tentang manfaat atau hikmah kita berinfak. Sebenarnya ya, teman-teman semua, kawan infak semuanya di bulan suci Ramadan ini targetnya apa sih ya kan? Selain tentunya mungkin menambah kualitas keimanan kita, kualitas ibadah kita, dan kuantitasnya. Gitu. Kalau misalnya ada yang mau nambah apa, nambah hafalannya gitu. Nah, tepat banget. Sesaat lagi sudah hadir bersama kita ya kan, Kak Hama Syahid Isudin yang juga seorang hafiz Quran. Di Instagram di sebelah sana nanti sudah bersama rekan-rekan kawan infak yang menjadi pemenang giveaway kemarin. Ikutan kan teman-teman semuanya hadir di Zoom ini. Nah, di ujung sana sudah siap rekan saya, kawan infak saya, yaitu Kak Teguh Imami. Assalamualaikum, Kak. Oke, katanya teman-teman panitia, sabar dulu nih, banyak fans Mas Hamas yang pengen sharing atau pengen bertanya-tanya kepada Mas Hamas. Monggo, mungkin teman-teman yang di live IG bisa sharing-sharing bersama bareng Mas Hamas. Dan sebagai informasi, selain sambung ayat, pada pagi ini kita akan bersama kita akan live launching Infakin bersama-sama. Dan tapi kita akan menyapa dulu di Mbak Tika Kurniawati yang sedang menjadi MC juga yang ada di Zoom. Assalamualaikum Mbak Tika. Waalaikumsalam. Masih delay ya Mas Hamas ternyata ya, bareng teman-teman yang ada di Zoom ternyata ya. Oh gitu. Masih delay nih. Iya, jaminannya mungkin ya Mas. Mbak Tika, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Ini saya sudah bersama dengan Mas Hamas Syahid. Insya Allah siap untuk sambung ayat dan juga launching Infakin Lasnas LMI. Oke, siap. Halo, masih delay ya kayaknya. Nah, sambil menunggu Mas Hamas, ini ada beberapa pertanyaan nih yang masuk di chat di Mas Hamas. Ada beberapa pertanyaan, salah satunya, Kak, cara cepat dan mudah menghafal Al-Quran dan cara agar tidak mudah lupa menghafal Al-Quran bagaimana, Kak? Nah, dari Mbak Dila Rofiqiyah, ini langsung bisa dijawab juga tidak apa-apa Mas Hamas, bagaimana ya biar cara cepat dan mudah menghafal Al-Quran dan tidak mudah lupa menghafal Al-Quran. Sebenarnya kalau cara cepat ini nggak bisa langsung instan sih Mas, nggak bisa langsung tiba-tiba gitu ya bangun tidur terus besoknya langsung hafal Quran, nggak bisa. Jadi emang harus proses ngafalin Quran kita gitu, dan emang harus berazam yang kuat buat ngafalin Quran dulu yang pertama, terus baru setelah itu nanti teman-teman bisa mencari metodenya. Sekarang udah banyak banget Mas Teguh, dan itu biasanya nanti cocok-cocokan gitu. Misalnya teman-teman lebih mudah menghafalnya dengan metode yang mana gitu, terus lebih enak dengan yang mana, pengulangannya berapa kali, terus waktu-waktunya di jam berapa aja. Tapi sebenarnya Mas Teguh, kalau boleh saya bilang, sebenarnya kalau kita mau ngafalin Quran itu lebih mudah Mas daripada
ketika kita udah hafal Quran, terus kita harus jaga hafalan itu. Jadi jaga hafalan Quran itu lebih susah daripada ngafalinnya. Iya benar-benar ya. Benar kan ya? Benar kan Mas? Ya. Jadi kadang kalau misalnya kita hari ini ngafalin surat ini ya, gitu ya. Terus besoknya kita nambah hafalan surat baru. Kadang-kadang surat kemarin yang kita hafalin itu udah lupa, Mas. Lupa, benar. Jadi emang benar ya, berarti harus dimurojaah terus gitu. Harus dimurojaah terus. Murojaah terus. Kalau hafalan itu kan harus dimurojaah terus ya. Memulai itu mudah, menjaganya itu yang sulit, seperti itu Mas Amas ya. Oke. Mas Amas dan Sobat Zakat juga teman-teman yang lain, ini kita akan mulai pertama sambung ayat bersama dengan salah satu yang kemarin sudah kita pilih untuk menjadi pemenang, dan subuh hari ini akan sambung ayat langsung bareng Mas Amas. Masya Allah. Pemenangnya ada berapa Mas Teguh? 2, 3. Kemarin pemenangnya saat kita list, insya Allah ada 2 orang ya. Ada nominasinya 4, nanti bisa memilih 2 dari pemenang tersebut. Oh ya. Itu. Oke. Kawan infak. Oke, benar, kawan infak. Nah, untuk yang pertama, kami ingin sapa dulu dari salah satu nominasi pemenang yang akan berhasil dan akan sambung ayat langsung bareng Mas Hamas pada pagi hari ini. Ada Mas Azkiyah Kiki. Assalamualaikum Mas Azkiyah Kiki, sudah bergabung ya? Kalau sudah ada, ini kita gabungkan di IG bareng Mas Hamas. Kami coba dulu ya, ada Mas Azkiyah Kiki. Bentar. Kami ulangi sekali lagi ya. Silakan melambaikan tangan Mas Azkiyah Kiki yang kemarin sudah menjadi salah satu nominator pemenang pada sambung ayat pagi hari ini. Assalamualaikum Mas Azkiyah Kiki, sudah bergabung? Teman-teman panitia bisa dibantu ya. Kira-kira IG-nya bisa ya Mas, live 3 gitu? Biar kemarin ada informasi bisa live 4 orang seperti itu. Oh, bisa live 4 ya? Insyaallah. Oke, kalau belum ada Mas Azkiyah, ya mungkin bisa diganti nominasi yang lain. Nominasi yang kedua Mas ya, ada Mbak Jannah Kirei. Assalamualaikum Mbak Jannah Kirei, sudah bergabung bersama kita ya? Oke, Mbak Jannah, kami cari dulu, ada Mbak Jannah. Ya, jadi itu ada yang tanya teman-teman juga. Jadi teman-teman, pemenangnya itu pemenang yang akan mengikuti live murojaah gitu. Jadi kemarin itu kan saya sempat posting murojaah surat Asy-Syams di feed Instagram, dan saya tanya ke teman-teman juga siapa yang hafal surat Asy-Syams sampai An-Nas gitu. Insya Allah di bulan Ramadan ini kita akan mengadakan murojaah bareng terus ya Mas Teguh. Kita akan mengadakan murojaah bareng, dan insya Allah teman-teman bisa ikut murojaah bareng, dan kita sama-sama dengan murojaah ini semoga bisa menguatkan hafalan kita di bulan Ramadan yang mungkin sempat hilang karena jarang di murojaah, dan semoga kita juga bisa menambah hafalan-hafalan baru, dan semoga Allah memuliakan kita, memberkahi kita di bulan Ramadan karena kesungguhan kita untuk menghafal Al-Quran. Alhamdulillah Mas, ini Mbak Jannah Kirei sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Mbak Jannah Kirei. Silakan bergabung bersama kita ya. Nanti kita
gabungkan bersama-sama di IG ini. Coba ke sini. Ini tidak ada nih Mbak Jana kiri. Belum bisa. Ini cara gimana? Mungkin teman-teman yang sedang mengikuti live IG juga bisa sambil mengulang kembali hafalannya. Belum yang ada. hafal gitu, yang sudah hafal. Terus sambil murojaah juga siap-siap karena insya Allah di bulan Ramadan ini kita akan mengadakan beberapa kali live murojaah. Insya Allah ini ada ya Mas, ada bonusnya ya Mas. Ada bonusnya. Selain pahala dari Allah ya. Ada bonusnya. Kibri. Oke. Kami ulangi sekali lagi, Mbak Jana Kire ini belum bisa kami gabungkan ya. Mungkin bisa gabung bersama kita atau request diri seperti itu ya. Ya, request gitu ya. Atau follow Jakato dulu dan request kita nanti bisa kita sambungkan bareng Mas Hamas dan kita akan mulai sambung ayat seperti itu. Bonusnya masuk ke surga ya Kak. Amin. Iya, nanti bonusnya masuk surga. Assalamualaikum Mbak Jana Kira, bisa aktu join ya di IG kita ya. Nanti biar kita bisa ACC seperti itu. Dan nanti kita bisa live bareng. Bengkulu, Masya Allah, dari Bengkulu, kota kelahiran. Nah itu Mbak Jana Kira sudah gimana ya Kak caranya? Nanti ada ya Mbak Jana itu ya. Mbak Jana mungkin bisa follow Instagramnya Zakato atau saya, terus masuk ke live-nya. Setelah itu Asto request ya, ada pilihan ya, Asto request-nya nggak? Asto request, nanti benar. Asto join atau request to join gitu. Lanjut yang lain dulu, udah nggak sabar. Iya nih, wah banyak yang nggak sabar ya. Sudah follow Kak, oke. Sambil berjalan, sambil mencoba Mbak Jana Kira nanti yang ketiga ya, kita sapa dulu nominasi yang ketiga. Ya, sudah. Mungkin nominator yang ketiga ada siapa ini? Ada Mbak ini dulu, Mbak Nur Khofifah. Sudah bergabung bersama kita ya Mbak Nur Khofifah ya. Saya cari namanya. Gak ada. Sambil menunggu Mbak Jana Kirai, ini juga bisa ini ya, teman-teman ini juga sudah mencoba, ini belum bisa. Kita itu coba. Mbak Askia Kiki udah datang, udah ada. Mbak Askia Kiki sudah datang. Mungkin bisa masuk. Oke, Mbak Askia Kiki, assalamualaikum, bisa gabung bersama kita ya. Silakan akses join. Nah ini mohon maaf tadi karena belum, sekarang ternyata Mbak Jana Kira sudah bergabung. Sudah bergabung. Oh, bagi qadarullah berarti Mbak Jana Kira dulu ya. Ya, Mbak Jana Kira dulu ya, Mas Hamas dan ya siap. Kawan infak. Nah, ini sudah bergabung. Assalamualaikum Mbak Jana Kira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kami persilakan untuk Mas Hamas untuk sambung ayat bareng Mbak Jana Kira. Assalamualaikum Jannah. Saya manggilnya Jannah ya. Waalaikumsalam. Iya Kak. Siap. Oke, nanti saya bacain tiga pertanyaan aja kali ya. Mungkin Jannah bisa melanjutin ayat setelahnya. Ya. Udah siap? Ya Allah.
Insyaallah. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ خبير. Masya Allah, barakallah. Masya Allah. Oke, yang kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fasanuyassiruhu lil yusra. Fasanuyassiruhu lil yusra. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وسيجنبها وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى وأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Masya Allah. Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Au amara bittaqwa. Ya. Ini informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Agak lupa Kak, ini Kak. Gimana Jen? Yang ini lupa ya? agak lupa Bu. Oke. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. وأمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى Alam ya'lam بأن الله يرى كلا لئن لم يكن نطفا بالناسية كاذبة خاطئة فليدع ناديه فندع الزبانية كلا la tuti'. لا تطعه واسجد واقترب. Mantap, barakallah. Siap. Nah, itu agak lupa ya. Nggak apa-apa. Dimulai lagi insya Allah. Siap. Terima kasih Jannah sudah ikut murojaah bareng. Insya Allah nanti dari tim Zakato yang akan menghubungi Jannah buat kasih hadiahnya. Terima kasih. Selamat Mbak Jana, terima kasih berpuasa Jana. Sambung ayat kali ya, sangat luar biasa. Hafalannya juga sangat kuat dan menjadi generasi Qurani. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Jana. Nanti kami hubungi lagi ya di luar live IG ini. Ya. Kawan infak, kita lanjut yang kedua yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mas Teguh. Kedengaran. Oke, selanjutnya coba kita sapa Mas
Saiful siapa? Saiful Rahman ya, yang kemarin Saiful Nur Rahman yang kemarin juga bareng Mas Hamas yang bisa bergabung pada pagi hari ini untuk sambung ayat seperti itu. Sepertinya juga Mas Hamas sinyalnya perlu itu ya, juga menunggu juga. Assalamualaikum Mas Saiful ya, Saiful Nur Rahman ya, benar ya, Saiful Nur Rahman. Assalamualaikum Mas Saiful Nur Rahman, apa sudah bergabung bersama kami, bersama kawan-kawan Infak Jakarta? Kalau mau bergabung, kalau belum bisa bergabung, sepertinya ini ada yang insya Allah siap, Mas Teguh. Dari Rifki Akbar. Saya ngelihat dari tadi. Kalau mungkin Mas Saiful Rahmannya susah, qadarullah, mungkin bisa langsung kita Oke. Atau bisa Mas Hamas sendiri yang Kak Hamas sendiri yang bisa menginvite Mas mungkin sudah bergabung ya? Bisa Mas. Oke. Sudah bergabung? Ini ada Mas Saiful Nur Rahman. Alhamdulillah. Atau Kak Hamas sendiri bisa menginvite beliau untuk kita bareng-bareng sambung ayat bersama Kak Hamas ya? Kalau dari sini nggak bisa Mas, invite-nya. Oke. Teman-teman panitia, ini saya nggak bisa nge-invite. Mas, nggak bisa nge-invite. Ada, sebentar. Ini. Ada. Siapa tadi? Oh, nggak ada ya? Saya penuh rahmat. Saya pun dulu saya. Oke, sebentar ya, kawan-kawan Jakat, kita akan live lagi. Nah, ini ada Mas Kak Hamas sudah bergabung. Gimana Mas? Tadi jaringannya agak Oh iya. Gimana Mas Saiful Nur Rahman sudah request sendiri belum? Kita sudah bergabung bersama Mas Saiful, ada Kak Saiful Rahman. Assalamualaikum Kak, sudah bergabung bersama kita? Oke, sebentar lagi ya. Sudah bergabung bersama kita sebentar lagi ya. Ini lagi menunggu. Nah, Assalamualaikum Kak Saiful Nur Rahman, sudah bergabung bersama kami ya, bersama Kak Hamas dan Teguh Imami di Jakarta. Nah, alhamdulillah. Assalamualaikum Mas Saiful Rahman. Waalaikumsalam Saiful. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sangat bahagia sekali kayaknya nih ya, puasa pertama pada 1442. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap untuk murojaah bareng Kak Hamas?
Sepertinya jaringannya benar. jaringannya agak ya. Jaringannya agak belum. Mungkin bisa pindah tempat Mas Saiful di Saiful, agak di rumah gitu sambil membenarkan sinyal. Soalnya kalau putus-putus gini agak susah Mas Teguh buat ngecek ngecek apa? Iya benar. Makhrajnya dan hurufnya. Sambil menunggu Kak Saiful, kita akan masukkan lagi ya. Sebentar setelah ini lagi. Oke, kita coba untuk masukkan lagi Kak Saiful. Oke, sepertinya juga sedang menunggu. Mungkin kalau bisa di mana dialihkan ke yang lain, Mas? Kita alihkan ke yang lain dulu ya, teman-teman ya. Ya, ke Mas Rizky Akbar itu boleh. Rizky Akbar boleh invite ke kita, Mas Rizky. Oke. Ini yang selanjutnya adalah ada Mas siapa nih? Ada Mas Rizky Akbar bisa, Mas? Rizky Akbar ya, ada ya? Ya. Oke. Ya. Kita coba invite Kak Rizky Akbar. Oke. Wah, Mbak Widya Rahayu juga sepertinya sudah siap nih. Nih, sudah siap Mas Kak Rizky Akbar yang sebentar lagi siap. Sama Mas Hamas dan Teguh Imami. Sebentar, sedang menunggu sebentar ya. Dan teman-teman yang lain silakan bisa salam sapa, bisa sharing, bisa titip pertanyaan, titip bagaimana cara hafalan atau dari mana nih bisa salam sapa juga kawan infak yang ada di seluruh Indonesia seperti itu. Mungkin tadi sempat ada yang tanya, Mas, kita rencananya mau murojaah berapa kali seminggu, terus tadi saya sempat lihat juga untuk juz berapa gitu. Kita berapa kali ya, Mas, murojaah? Kita usahain sesering mungkin ya, Mas. Tapi kita sambil jadwalkan dulu. Terus untuk hafalannya, untuk yang pertama ini juz 30 dari surat Asy-Syams sampai An-Nas saja. Next insya Allah tingkatannya akan lebih susah gitu. Jadi mungkin bisa antara Al-Buruj sampai An-Nas atau Al-Infitor atau Al-Insyiqaq sampai An-Nas gitu. Tapi insya Allah kita pelan-pelan sambil nanti kita selesaikan ke juz 30 dulu. Kalau juz 30 udah selesai, terus teman-teman mungkin insya Allah udah hafal gitu ya, baru kita masuk ke juz 29 juga. Mas, ini alhamdulillah Mas Saiful Rahman sudah gabung kembali bersama kita nih. Assalamualaikum Kak Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah bisa bergabung bersama kita dan sambung ayat bareng Kak Hamas ya. Ya, Ustaz. Oke. Kak Hamas juga sudah siap ya untuk murojaah bareng Kak Saiful. Monggo kami berikan waktunya kepada Kak Hamas. Saiful udah siap? Insya Allah, Ustaz. Saiful. Ini sepertinya agak internetnya juga agak sedikit Saiful. Mungkin agak lemot juga nyampe. Delay mungkin ya Kak. Iya, Ustaz. Delay betul. Sinyalnya full tapi di sini, Ustaz.
Saiful bisa dimulai untuk murojaah ya. Nah, Ustaz. Oke, Saiful. Coba dulu satu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وذلك دين القيمة. حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla layunbadhanna fil hutamah. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم نار مؤصدة في أمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Ya Allah, barakallah, Saiful. Terima kasih Mas Saiful, sangat luar biasa sekali ya. Mudah sudah lancar hafalannya, semoga juga semakin ditambah hafalannya. Di bulan puasa ini bisa belajar nih bareng Kak Hamas biar supaya bagaimana cara menghafal Al-Quran dan menjaganya seperti itu. Amin. Saiful, nanti kita di luar IG pagi hari ini. Terima kasih Saiful dan terima kasih Kak Mas. Kita lanjut ke yang lain ya. Terima kasih Kak Saiful, bisa kita lakukan ya. Selanjutnya kita coba sapa dulu tadi yang sempat terputus Kak Mas. Ada apakah sudah bergabung Mas Azkia Kiki? Mbak atau Mas? Ini
Mbak atau Mas ya, kita panggil Kak saja ya, biar laki-laki dan perempuan juga sama. Kak Azki sudah bergabung bareng Kak Hamas dan bareng Teguh Mami. Dari dulu ya. Atau tadi yang sudah bergabung sebelumnya juga ya Kak Hamas ya, yang juga sempat hilang di IG kita. Kalau belum ada, kita coba sapa Mbak atau iya Nur Khafifah. Assalamualaikum Mbak Nur Khafifah, sudah gabung bersama kita? Mas, itu Rifki Akbar sudah gabung belum? Request Nah ini nggak? Request. Oh ya, ini sudah bergabung ini Rizky Akbar. Oh ya udah. Oke, Boleh, boleh. cari dulu ya. Rizky Boleh Akbar. coba sambungin. Rizky Akbar belum ada. Mohon untuk Mas Rizky Akbar bisa itu ya, bisa. Ya, Rifki Akbar sama Askia Kiki mungkin bisa request atau invite gitu ya, join ke kita. Join bareng IG kita ya di Zakato. Soalnya saya belum pernah Mas kalau lebih dari 2 orang, nggak tahu caranya gitu. Mungkin kalau dari mereka di bagian atas kali ya, di bagian atas sebelah kiri itu kan ada apa? Ada kayak invite gitu atau request gitu ya. Biasanya tiap-tiap handphone beda-beda. Mungkin satu lagi ya, antara Mas Rizky Akbar atau Azkia Kiki bisa gabung bareng kita, bisa ask to join ya, biar bisa kita. Tadi mereka katanya sudah ask to join Mas, tapi belum masuk ya. Oke, ini coba kita masukkan ya Kak Amas ya. Nah ini Rifki Akbar sudah bisa join bareng kita ya. Ini lagi menunggu seperti itu. Nah, sudah gabung bareng kita Kak Amas, ada Mas Rizky Akbar. Assalamualaikum Mas Rizky Akbar. Rifki Andika Akbar. Rifki Andika Akbar. Assalamualaikum Kak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat selalu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih? Ada perasaan deg-degan nggak mau murojaah bareng Kak Hamas nih? Ada. Nah, siap ya untuk murojaah bareng Kak Hamas ya? Insya Allah. Monggo Kak Hamas bisa murojaah bareng Gus. Nah, Mas Kak Hamas mungkin lagi ini ya, hilang sinyalnya ya. Kita coba itu dulu lagi. Nah, assalamualaikum Kak Mas, sudah kembali ya. Ya, assalamualaikum Rifki. Alhamdulillah akhirnya nyambung juga ya. Ya Allah. Rifki udah siap? Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa fi 'aishatin radiyah. فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية بسم الله الرحمن الرحيم وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددنا سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان ليطغى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطئه واسجد واقترب. Barakallah Rizky. Merdu sekali suaranya. Masih ada ayat surat satu lagi atau disudahi? Sudah 3 saja, Mas. Oke, terima kasih Kak, Masya Allah. Kak Rizky Akbar ini kita teringatnya Bang Natareja ya, Kak Mas ya. Ada beberapa fans Kak Mas yang bilang mirip Bang Natareja, dan memang selain parasnya yang ganteng seperti Kak Mas, tapi juga suaranya sangat bagus sekali ya, Masya Allah. Semoga Kak Rizky Akbar ini dipermudah untuk hafalan Al-Qur'annya dan juga bisa menjadi generasi Qur'ani di masa yang akan datang. Amin. Amin. Amin Allahumma amin. Kawan Jakat dan Kak Mas, tak terasa ya sudah sebenarnya banyak lagi yang ingin merujuk bareng Kak Mas, tapi kita akan gabung bersama lain kali, lain waktu bareng Kak Mas, bareng teman-teman yang lain untuk merojaah bareng, hafalan bareng, dan kita menjadi generasi Qur'ani bareng-bareng. Amin. 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 Sudah 3 ya Mas? Atau ini tadi ada? Cukup 3 terlebih dahulu ya, karena ini sudah kita setelah ini akan launching infakin bareng-bareng di live Zoom bareng Kak Amas dan juga para direktur Lasnas LMI seperti itu. Kawan Jakat yang dimanapun berada, fans Kak Amas dan juga pengikut Lasnas LMI, mohon maaf belum bisa semua yang kita merojaah bareng, tapi semoga yang mendengarkan hari ini menambah amalan kita, menambah keberkahan kita pagi hari ini, apalagi ini adalah puasa pertama dan subuh pertama pada bulan puasa pada pagi hari ini. Kamas dan kawan Jakat, kami informasikan sekali lagi bahwa selain merojaah bareng, hari ini Lasnas LMI akan launching Infakin. Nah, nanti yang akan atau brand ambassador langsung oleh Kak Amas. Nanti bisa tanya-tanya nih, apa nih Infakin? Kenapa sih Infakin? Nah, seperti nanti bisa tanya Kak Amas, dipantengin terus di IG-nya, juga di IG-nya Jakato, akun official Lasnas LMB. Baik Kak Amas, mohon. Baik, Masya Allah, luar biasa. Yuk kita ucapkan selamat kepada teman-teman yang tadi sudah sambung ayat bareng Kak Hamas, ya kan ada 3 orang. Rasanya ada banget gitu ya ngedengerin pagi-pagi lantunan ayat suci Al-Quran gitu. Sudah dipandu sama Kak Hamas, sama Kak Teguh tadi, dan beberapa kawan infak yang kemarin sudah ikut giveaway dan terpilih untuk sambung ayat bersama Kak Hamas. Nanti ada 2 orang yang akan terpilih untuk menjadi pemenangnya. Pantengin aja ya nanti. Oke. Nah, kalau ngomongin soal hafalan Quran, tadi mungkin kita juga ikut-ikutan ya gitu. Setelah membacakan soal yang Kak Ahmad membacakan soal tadi, itu juga kita ngikutin gitu. Ini surat apa gitu kan, apa hafalan kita sampai seberapa gitu kan ya. Untuk menguatkan hafalan itu selalu di murojaah. Nah, langsung saja
nanti kita bersama-sama Kak Hamas kita berdiskusi tentang Hafiz Quran, ya kan? Hafiz Quran yang tentunya perannya itu sangat dinanti, khususnya di negeri kita tercinta. Yuk kita sapa bersama. Assalamualaikum Kak Hamas. Sudah bergabung di ruang Zoom. Assalamualaikum Kak Hamas. Halo. Ya baik, mungkin masih switch ya dari Instagram, kemudian ke Zoom ya kan. Jadi para penghafal Quran ini benar-benar dinanti ya perannya kita sebagai generasi muda atau juga bahkan semua umat muslim di dunia ya kan wajib untuk menghafalkan dan juga untuk mengimplementasikan kandungan-kandungan ayat Al-Quran. Nah, sudah hadir bersama kita langsung hari ini Presiden Direktur Lasnas LMI yaitu Bapak Haji Agung Wijayanto SEMM sudah bersama kita. Kita sapa yuk. Assalamualaikum Pak Agung. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam Kakak Tika yang baik hati ya. Bapak sehat Bapak? Alhamdulillah, apalagi lihat anak-anak muda ini tambah sehat lah. Iya, harus ya Pak ya. Kayak rasanya adem gitu ya Pak ya. Tadi kita ngelihat banyak murojaah hafalan yang disampaikan teman-teman tadi itu rasanya itu gregetan gitu, pengen ayo menguatkan diri, menguatkan niatan untuk menghafalkan Quran gitu ya Pak ya. Ya adem tapi jangan kebablasan ketiduran ya. Jadi rebahan gitu jadinya ya. Ya kalau baca Quran ya harus serius, dengerin Quran ya harus serius. Serius tapi menikmati gitu. Iya, betul. Ya karena ini kalamullah, jadi sesuatu yang sangat luar biasa dan ketika kita dengan perhatian penuh, dengan konsentrasi penuh, kita hayati, ya insya Allah akan menjadi kekuatan spiritual yang khusus untuk kita semuanya kaum muslimin. Ini ada salam dari Kak Rudi. Kak Rudi, salam betul. Kenal Kak Rudi, ya. Iya, jadi di sini hari ini sudah hadir juga Pak para blogger Indonesia yang hits kekinian bersama kita. Alhamdulillah, keren. Ini sudah saatnya teman-teman blogger ini memberikan kontribusi yang positif ya, mengajak teman-teman milenials khususnya di Ramadan ini, ayo kita warnai Ramadan ini dengan semakin mendekatkan diri kepada Al-Quran ya, seperti Kak Hamas dan kawan-kawan ini nanti mudah-mudahan berkahnya ini bisa menyelamatkan Indonesia, menyelamatkan generasi muda kita. Dan secara khusus ya, karena daerah kita atau negara kita ini di daerah yang rawan bencana, semoga berkahnya teman-teman sekalian yang berdekat-dekat dengan Al-Quran ini ya bisa menjauhkan negeri kita ini dari segala mara bahaya dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Pak, kita sapa lagi ya, mungkin Kak Hamas yang sudah join bersama kita ya. Assalamualaikum Kak Hamas. Silakan. Assalamualaikum Kak Hamas. Kak Hamasnya ini capek juga kali ya. Dari Surabaya ke Jakarta, terus tadi koneksinya dari IG dan seterusnya kayaknya belum betul-betul smooth ya. Iya, mungkin masih menyesuaikan. Jadi balik lagi nih Pak dari yang sudah jenengan sampaikan. Benar-benar ya peranan seorang hafiz Quran
itu ditunggu karena untuk membawa kedamaian juga kepada dunia ya kan. Nah sebenarnya ada nih program atau misalnya slogan nih Hafiz Cintai Bumi yang ternyata jenengan yang menjadi inisiatornya. Betul ya Pak ya? Inisiatornya anak-anak muda. Saya kan tinggal mengamini saja. Iya. Jadi kalau mau tahu di belakang layar itu sebenarnya para anak-anak muda, para amil muda LMI, ya yang tidak kelihatan memang di layar, kelihatannya di balik layar. Ya. Jadi amil-amil LMI itu 80% itu millennials, anak-anak muda. Termasuk yang punya ide gagasan acara hari ini ya mayoritas adalah anak-anak muda. Kami ini ya terima kasih tentunya kepada semua para amil, para ini Kak Hamas ya, teman-teman blogger dan semuanya. Saya pikir potensi besar bangsa Indonesia ini kan karena kita masih punya banyak anak muda yang punya spirit yang bagus, punya semangat yang bagus terkait dengan keagamaannya, terkait dengan kepeduliannya. Nah ini yang akan menjadikan insya Allah bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang makmur, bangsa yang gemah ripah loh jinawi itu kata orang Ngayuk Jogarta Hadiningrat itu Mbak Tika ya. Bangsa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur ya. Itu akan sangat bergantung kepada sejauh mana generasi milenials ini, anak-anak muda ini cinta kepada Al-Quran, dan wujud salah satu cinta kepada Al-Quran itu juga mencintai bumi yang sekarang ini kita tinggali. Ya, karena manusia hadir di muka bumi ini menjadi khalifah fil ard, ya, menjadi pemimpin di bumi ini, yang harapannya bisa mengelola bumi ini dengan sebaik-baiknya. Ini kok malah jadi kultum? Tadi barusan dari TV ada kultum, sekarang kultum lagi. Jadi nggak asik. Pak. Penyelenggaran, karena kan mungkin kawan infak yang sudah bergabung dari Instagram ke Zoom ya kan pengen tahu sebenarnya Hafiz Cintai Bumi itu apa, kenapa, dan seberapa pentingnya sih peranan para Hafiz Quran ini. Nah ini Kak Hamas sudah join ini Kak, kita sapa ya Pak ya. Assalamualaikum Kak Hamas. Halo Kak Hamas, Assalamualaikum. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Masya Allah, amin. Allahumma amin. Terima kasih. Kemarin nggak sempat foto sama Kak Hamas itu. Ya, saya fotonya akhirnya sama abahnya sama uminya Kak Hamas. Nggak apa-apa lah. Oh iya Mas. Ya, jadi meskipun usia agak beda, tapi secara penampakan ya 11-12 ya dengan Kak Hamas ya. 11-12 apa Pak? Ya, 11-12 meter. Jadi kalau saya termasuk yang cukup dekat lah dengan orang tuanya Kak Hamas ya, dan semua keluarga besarnya. Jadi saya tahu hal-hal yang inspiratif lah dari Kak Hamas yang nanti bisa menjadi inspirasi bagi para millennials. Ya. Yep. Kalau tadi MC-nya bilang gimana? Kalau Teguh kan begitu kan? Dia MC-nya agak-agak pengen segera terkenal gitu kalinya, sehingga dia agak grogi sedikit tadi ya. Bapak bisa aja. Oke, Kak Hamas, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, Mbak Mustika. Mbak Mustika ya benar? Iya betul. Sehat Kak Hamas? Alhamdulillah sehat. Oke, ini lagu sini di mana ini posisinya? Sekarang lagi di Jakarta. Oh di Jakarta. Jakarta. Kemarin seingat saya kemarin baru dari Surabaya ya? Iya, kemarin dari Surabaya. Terus langsung ke sini. Langsung meluncur ke Jakarta. Oke. Tadi ini juga kawan infak yang ada di ruang Zoom juga sudah melihat nih Kak sambung ayatnya bareng-bareng kawan infak yang kemarin sudah join giveaway yang ada di Instagram tadi itu. Rasanya adem gitu ya Kak ya ngedengerinnya. Para penghafal Al-Quran bergabung menjadi satu gitu, saling menguatkan hafalan satu sama lain, itu rasanya bisa jadi inspirasi untuk kita semua di pagi hari ini.
Amin, Ya, amin. ya. Kak Hamas, mungkin bisa diceritakan sedikit nih kepada kawan infak semua yang hadir. Sebenarnya udah dari usia berapa sih jadi seorang penghafal Al-Quran? Mulai menghafal mungkin ya, mulai menghafal Al-Quran. Ya, sebenarnya kalau mulai ngafalin Qurannya itu dari umur mulai 6 tahun, 6 tahun, Mbak Mustika. 6 tahun. 6 tahun itu yang mulai rutin menghafal sama Umi gitu. Tapi dulu waktu pertama kali hafal juz 30 itu umur 3 tahun setengah. Masya Allah. Ya, ya, ya. Berarti udah dari kecil udah dekat Dari sekali kecil. dengan Al-Quran ya. Dulu biasanya dari kecil tuh selalu setoran sama Umi tiap sore gitu. Terus biasanya Umi kasih target tiap sore itu harus nambah hafalan setengah lembar. Jadi kalau misalnya belum hafal gitu, nggak boleh main sama teman-teman. Gitu ya, jadi disetting gitu ya sama Umi ya untuk bisa sejarah hafalan gitu ya. Masya Allah. Ya nih Kak Almas spesial hari ini kita di hari pertama bulan Ramadan ya kan, hari pertama puasa. Lansas LMI meluncurkan platform ya kan atau kanal untuk berinfak secara mudah namanya Infakin. Yuk mungkin kita bisa bareng-bareng ya nonton video tutorialnya gimana sih caranya. Silakan. Ya, Kak Hamas. Iya, Mbak Mustika. Ya, mungkin kawan-kawan infak yang sudah bergabung di Zoom hari ini pengen tahu nih dari Kak Hamas sendiri tentang infakin. Mungkin bisa sedikit diceritakan nih Kak. Ya, jadi buat teman-teman semua, sebenarnya Infakin ini adalah salah satu platform digital yang menurut saya itu bagus banget, Mbak Mustika. Yep. Jadi Infakin ini bukan aplikasi ya, tapi lebih ke web gitu. Jadi Infakin adalah salah satu web yang ketika kita masuk di dalamnya itu kita akan sangat mudah untuk infak dan sedekah. Zakat juga ya Mbak Musika. Saya belum paham 100% ini. Tapi ya, dari Infakin mungkin sedang di develop ke sana juga ya Kak ya. Ya, sedang di develop ke sana juga. Dan saya kemarin sempat masuk ke webnya. Jadi ini adalah salah satu web yang bagus banget teman-teman. Jadi sangat memudahkan teman-teman yang ingin berinfak dan bersedekah dengan cara yang sangat mudah. Jadi yang saya suka dari Infakin ini, Mbak Mustika, adalah ketika kita mau infak atau sedekah itu prosesnya itu sangat cepat dan sangat mudah gitu. Jadi kalau kita ngelihat biasanya kalau misalnya kita mau infak harus begini begitu gitu. Saya ngelihat ketika masuk ke webnya Infakin ini prosesnya sangat mudah. Jadi teman-teman tinggal masuk ke web, klik 1 2 langsung selesai gitu. Dan insya Allah pastinya Infakin karena sudah bekerja sama dengan LMI juga itu insya Allah amanah dan terpercaya. Yap, seperti slogan dari Infakin sendiri ya, mudah dan transparan. Oke, Pak Agung masih bersama kita ya Pak Agung ya? Masih, kalau masih ada Kak Tika kayaknya sungkan juga ini untuk meninggalkan room ya, meskipun sebentar lagi harus segera moving ini. Baik, ada tambahan penjelasan tadi terkait dengan Infakin ya. Saatnya anak-anak muda generasi milenials mengambil peran lebih untuk memberikan kontribusi pada negeri kita yang kita cintai ini. Tidak harus dengan besaran-besaran yang wow, yang menguras kantong atau tabungan, tidak. Namanya infakin, ya infakin aja. Bisa 10.000, bisa 11.000, dan seterusnya. Nah, namanya infakin, makanya ini tidak harus dikaitkan dengan tema-tema yang rumit. Kalau infak ya infak saja gitu Mbak Tika atau Kak Tika ya, jangan dipikir aneh-aneh gitu.
ini punya uang berapa ya sudah infakin saja gitu. Nanti akan ditambah oleh atau diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi infakin ini memang nanti akan menjadi sarana bagi teman-teman muda, kawan-kawan infak semuanya, meskipun dengan 10.000, 15.000, 25.000 dan seterusnya, tapi insya Allah akan bisa berkarya besar untuk bangsa kita ini. Ya, alhamdulillah LMI ini kan sudah 25 tahun lebih ya. 25 tahun lebih yang sudah disalurkan selama 25 tahun itu sudah di atas 0,5 triliun ya, juga sudah menyentuh lebih dari 1 juta orang ya penerima manfaatnya. Dan sekarang LMI punya program utama untuk anak-anak milenial, untuk kita semuanya generasi muda. Apa itu? Salah satunya yang akan disupport juga oleh Kak Amas. Ayo anak-anak muda kita cintai negeri ini dengan mencintai bumi kita ini. Bagaimana nanti bentuknya? Ya sederhana saja. Sampah jangan buang sembarangan, itu kan simple ya. Tapi itu sangat bermanfaat. Nanam pohon di area-area yang gundul, di hutan-hutan yang gundul, itu juga sesuatu yang sangat luar biasa. Dan LMI sekarang banyak dipercaya oleh stakeholder, pemerintah, instansi dan seterusnya, bahkan ada di beberapa tempat itu ada lebih dari 200 hektar ya, itu sedang diupayakan untuk kita tanami itu lahan gundul yang kemarin dipercayakan kepada kita untuk memberikan penghijauan segera. Nah inilah hal-hal yang akan kita lakukan ke depan, yang kita mulai pada hari ini, bahwa anak muda yang keren, yang cakep, yang terkenal, itu juga sangat cinta kepada Al-Quran. Bahkan Kak Amas sudah memberikan contoh di situ, ya bisa menjadi hafiz Quran. Termasuk Kak Tika ini juga punya potensi besar untuk menjadi hafidhah, ya kan? Nah, pada saat yang sama, pribadi yang solih, pribadi yang solihah, itu juga bisa memberikan kontribusi lebih dengan menjaga alam raya yang kita cintai ini. Bencana alam yang bertubi-tubi ini, ada banjir, ada tanah longsor dan seterusnya, itu karena sebagian dari kita itu sudah lupa menjaga keberlangsungan atau menjaga kebaikan dari alam ini. Maka jangan sampai itu terjadi lagi. Kalau kita abai, maka itu akan terjadi lagi. Karenanya, ayo kita bergandengan tangan meskipun dengan berinfak tadi itu 10.000, 11.000 dan seterusnya, tapi itu nanti akan sangat bermanfaat untuk menjaga keberlangsungan negeri kita ini di masa-masa yang akan datang. Kita buktikan kepada orang-orang yang senior atau lebih tua secara usia begitu, kita anak muda ya, saya termasuk masih milenial lah ya, sama Kak Almas ini tadi kan 11-12, kita buktikan bahwa kita di samping solihah secara pribadi, kita juga bisa memberikan sumbangsih nyata untuk menjaga negeri kita yang kita cintai ini. Nah, itulah kurang lebih tentang infakin, karena ini digagasnya masih barusan ya bersama Kak Almas. Tanya itu Kak Almas tuh, belum sampai 1 pekan itu ya, kita ngobrol-ngobrol itu sekarang sudah launching, bayangkan. Jadi ya terima kasih banget nih Kak Almas ini dengan segala kesibukannya itu tetap memberikan perhatian dan cintanya kepada umat ini melalui Lasnas LMI. Jadi infak ini adalah bagian dari produk dari Lasnas LMI. Saya sebagai pimpinan saat ini di LMI menyampaikan jazakumullah khairan katsira kepada Kak Amas, kepada teman-teman blogger, kepada seluruh kalau pecintanya klub Milan itu kan Milanisti. Kalau millennials itu apa ya? Millennialisti gitu aja lah ya. Susah amat nih. Saya yakin semuanya ini, para pecinta Quran hari ini akan menjadi penentu nasib bangsa ini ke depan. Dan kita buktikan kepada dunia, kita sanggup mengubah Indonesia menjadi negeri yang ciamik ya, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Demikian, saya mohon maaf karena harus beranjak lagi, moving ke tempat yang lain. Terima kasih untuk semuanya, sukses dan berkah untuk semua. Halo, ya. Bapak, mungkin supaya lebih afdol lagi, Pak Agung bersama Kak Hamas
secara bersama-sama serentak launching deh infak-in-nya Pak. Mungkin Oke, dengan oke, bersama-sama siap, siap. membaca Insyaallah, basmalah. siap. Silakan Pak dan Kak Hamas. Kita mulai ya. Yap. Hitungan ketiga kita tandai launching infak-in ya, platform infak-in pada hari ini dengan membaca basmalah antara Kak Hamas dan Presidir LMI Agung Wijayanto. Hitungan ketiga nanti mulai. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Terima kasih. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini Infak-In sudah resmi di launching langsung oleh Bapak Agung Wijayanto selaku Presiden Direktur Laksas LMI dan juga Kak Hamas Syahid yang seorang aktor dan juga seorang hafiz Quran gitu. Pak Agung dan Kak Hamas. Iya, Mbak Mustika. Oh iya, baik. Kak Hamas tadi kan sudah kita tonton bareng-bareng nih ya video tutorialnya ya. Ternyata gampang banget ya. Gampang banget, simple banget. Ya, gampang banget. Iya, jadi kita sudah launching ya kan, kita sudah nonton bareng video tutorialnya, mungkin lebih afdol lagi. Kalau kawan-kawan infak yang sudah hadir pada ruang Zoom hari ini, kita ajak untuk infak challenge gimana ya Kak ya? Boleh Mbak Mustika. Iya, jadi yuk kawan-kawan semuanya pegang Android-nya, pegang gadgetnya ya kan, boleh pakai laptopnya, boleh pakai HP siapapun ya bisa dipakai. Yuk dibuka browser Android-nya, kemudian diklikkan saja infak.in, sudah langsung terkoneksi dengan platformnya dan langsung silahkan berdonasi atau berinfak di situ. Nanti kalau misalnya sudah berinfak melalui infak.in, konfirmasi ya di kolom chat dengan kalimat Alhamdulillah saya sudah berinfak dengan infak.in. Yuk, dimulai. Yuk kita coba infak.in-nya untuk menambah keberkahan di hari pertama bulan suci Ramadan. Nah, ini ada platformnya, halaman rumahnya, halaman pertama dari infak.in. Oh, ini Kak Hamas bisa kelihatan ya Kak Hamas ya, siapa aja yang donasi ya Kak ya? Oh iya Mbak. Kamu sendiri udah nyoba kan ya pasti ya? Dari GoPay ya. Dan ada waktunya juga ya, waktunya juga bisa terlihat di sini. Ada siapa aja ini udah donasi ini, Masya Allah sudah. Oh iya melalui GoPay ya paymentnya, kemudian ada nominalnya, ada waktu donasinya kapan gitu. Ternyata benar-benar gampang banget ya.
Mas bakalan ngajak siapa aja sih Kak untuk pakai infak.in Kak kira-kira? Insya Allah nanti saya bakal ngajak semuanya dari mulai orang-orang terdekat sampai teman-teman ya netizen, teman followers di Instagram. Yes, pokoknya milenial seperti kita harus diajakin semua ya Kak ya. Betul. Kita harus bergandengan tangan. Seperti yang disampaikan Pak Agung tadi, untuk mencintai bumi kita harus membuktikan nih. Salah satunya mungkin dengan berinfak karena untuk menambah keberkahan di bulan suci Ramadan ini juga. Yuk, mungkin kalau misalnya rekan-rekan kawan infak semuanya sudah berinfak di infak.in, jangan lupa diajak ya kerabatnya, teman-temannya, keluarganya, siapapun yang Anda kenal, boleh di-share di medsosnya juga. Nanti toolsnya seperti gambar kemudian video tutorial akan kita share ya supaya kawan infak semuanya bisa langsung ngajak nih, ayo ini ada platform menarik dari Lasas LMI ya kan, gampang banget digunakannya, siapapun bisa pakai dan bisa langsung dilihat nih ya kan siapa saja yang berdonasi, nominalnya dan juga waktunya mudah dan transparan. Karena tadi kata Kak Hamas juga, Kak Hamas sudah mengajak semua followernya, semua pencinta Quran juga ya kan untuk bergabung menggunakan infak.in. Oh ini bertambah, Masya Allah. Wow, bertambah. Yuk. Rekan-rekan, kawan-kawan infak yang sudah bergabung di Zoom, jangan lupa konfirmasi di kolom chat. Alhamdulillah saya sudah berinfak dengan infak.in. Oh iya, Kak Amas tadi Pak Agung bilang ternyata inisiatornya salah satunya Kak Amas juga nih ya tentang infak.in ya? Iya Mbak. Ini tercetusnya gimana sih Kak awalnya? Jadi emang apa ya? Emang awalnya kemarin kan kita sempat ketemu dan waktunya sempat ngobrol tapi via online gitu. Terus tercetuslah ide kan selama ini kan kita ngelihat di bulan Ramadan ini kan setiap amal kebaikan yang kita lakukan ini kan dilipat gandakan oleh Allah dan salah satunya adalah dengan berinfak. Terus saya ngelihat sekarang itu anak-anak muda masih anak-anak milenial ya terutama itu masih kesusahan gitu, masih sulit buat berinfak karena mungkin ada beberapa platform-platform digital yang ketika mereka mau berinfak itu ada nominal minimal sekian yang akhirnya itu membuat teman-teman itu nggak bisa berinfak gitu. Tapi alhamdulillah setelah ada infak.in ini nominalnya berapapun teman-teman bisa donasi, bisa infak gitu. Dan ini akan sangat memudahkan. Yes, oke. Yang penting ikhlas ya Kak ya. Ya, yang penting ikhlas. Nominalnya berapapun, yang penting ikhlas. Besar, nominalnya besar, ikhlas, wah itu malah luar biasa itu ya. Itu. Oke, ya baik. Mungkin kawan-kawan infak yang ada di ruang Zoom, jika sudah mencoba langsung infak.in ini ya kan, jangan lupa diajak kerabatnya, saudaranya, atau orang-orang yang sudah dikenal melalui media sosial, diajakin menggunakan infak.in. Sangat mudah dan juga transparan, bisa langsung dilihat ya kan. Yuk, mungkin sudah masih berjalan ya ini ya infaknya. Masya Allah, antusiasmenya luar biasa ini kawan-kawan infak. Oke, Kak Hamas mungkin closing statement deh untuk kawan-kawan infak yang hadir pada hari ini tentang infaki dan juga mungkin sedikit motivasi di bulan Ramadan. Halo, Mbak Pustika? Iya. Halo? Gimana Mbak? Ini agak... Oh iya, oke. Mungkin ada closing statement tentang infak.in kepada kawan-kawan infak dan juga sedikit motivasi untuk di bulan Ramadan ini, Kak. Ya, mungkin buat teman-teman milenial dimanapun berada, insya Allah
di awal Ramadan ini Allah hadirkan salah satu web gitu ya yang sangat memudahkan kita untuk infak berapapun jumlahnya, dan prosesnya pun sangat mudah, sangat cepat. Jadi saya mengajak teman-teman semuanya untuk berinfak berapapun nominalnya, yang penting ikhlas. Jadi kalau banyak ikhlas lebih bagus, insya Allah. Insya Allah semuanya akan dilipat gandakan oleh Allah berkali-kali lipat. Jadi kalau biasanya tiap hari kita infak dengan nominal sekian, pahalanya sekian, di bulan Ramadan ini Allah gandakan pahalanya berkali-kali lipat. Semoga dengan berinfak ini bisa menambah keberkahan hidup teman-teman, keberkahan kita, dan semoga Allah mudahkan urusan kita semuanya. Insya Allah orang yang berinfak tidak akan pernah susah hidupnya, justru akan Allah mudahkan, Allah cukupkan rezekinya. Bagaimana Allah sampaikan di surat Al-Baqarah ya ayat 195. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jadi istilahnya berinfak itu udah seperti berjihad di jalan Allah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan Allah sangat menyukai itu, sangat menyukai kebaikan. Karena itu di bulan Ramadan ini marilah kita perbanyak kebaikan, perbanyak amal soleh. Insya Allah semuanya akan Allah ganti dengan pahalanya, dan insya Allah Allah akan kumpulkan kita di surganya Allah kelak. Amin, 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 amin. Jazakumullah khairan Kak Siro, Kak Hama sudah hadir membersamai kita dari pagi tadi ya kan, sejak di Instagram tadi dan di Zoom hari ini. Tetap sehat, tetap semangat Kak Hamas. Insya Allah. Oke, salam untuk keluarga dan juga jangan lupa tetap ajakin follower dan juga pecinta Quran yang lain untuk pakai infak.in ya Kak ya. Siap, pasti itu. Oke. Siap, mantap. Oke, terima kasih Kak Mas. Baik, kawan-kawan infak semuanya, alhamdulillah hari ini kita sudah launching infak.in, kemudian kita sudah mencoba ya kan langsung untuk menggunakan infak.in-nya. Nah, saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada rekan-rekan semua yang sudah hadir, kawan infak yang sudah standby dari tadi pagi, dari jam 5 loh, Masya Allah, pada tubuh langsung berhasil ya kan gitu. Tapi insya Allah bermanfaat karena banyak manfaat hari ini ya kan, banyak informasi yang kita terima hari ini dan juga menambah keberkahan dengan sudah berinfak melalui infak.in. Dan saya ingatkan kawan infak semuanya tetap menggunakan infak ini ya, karena semakin sering digunakan insya Allah akan mendukung kita dalam pengembangannya seperti itu. Baik, tetap semangat, tetap sehat ya kan selama bulan puasa ini, masih hari pertama, lemes-lemes ya. Jadi tetap dijaga, kemudian tetap prokes ya, tetap protokol kesehatan karena pandemi ini masih berlangsung dan kita tetap harus waspada. Oke, baik. Jangan lupa juga follow Instagram LMI ya kan @zak__org yang bagi yang belum follow. Dan juga misalnya kalau kawan-kawan infak pengen tahu nih lebih tentang infak ini seperti apa, pengen dapat toolsnya, videonya dan segala macam, atau mungkin kepo nih program-program Lansas LMI di bulan Ramadan, bisa langsung aja chat ke hotline kami di 0811 32240606. Sekali lagi di 0811 32240606. Saya Mustika Kurniawati mewakili seluruh panitia yang bertugas, ya kan, mohon maaf dan mengucapkan terima kasih hari ini sudah hadir di launching infak.in. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan puasa ini. Jazakumullah khairan katsira. Kami akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat berpuasa.